91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih bersama Bang Sari di Jakarta malam ini, tentunya sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan sekarang kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Saudara pendengar, dalam menjalani hidup, setiap orang pasti memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Hanya saja mungkin masih ada beberapa orang yang belum menyadari apa sih sebetulnya minat dan bakat yang dimilikinya. Nah, seseorang mungkin merasa kesulitan untuk mengenali dan menemukan minat dan bakatnya. Karena minat dan bakat ini mungkin awalnya terdengar sepele ya, tapi kalau misalnya seseorang sudah merasakan terjebak pada hal yang tidak disukai, baru deh akan menyadari dan mencoba untuk mencari dan menemukan apa sebenarnya minat dan bakat yang dimilikinya. Nah, saudara pendengar, untuk bisa mengetahui bakat dan minat, ini harus dilakukan berbagai tes kemampuan bakat. Salah satunya dengan metode STIFIN atau Sensing, Thinking, Intuition, Feeling, and Listening. Tapi apa sih yang dimaksud dengan STIFN ini? Malam hari ini sudah hadir di line telepon kami dan tersambung ada Mbak Sandy Amanda, License Promotor STIFIN, yang akan berbincang-bincang seputar minat dan juga bakat. Selamat malam Mbak Sandy. Selamat malam. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin orang mau langsung tahu dulu nih STIFN itu apa Mbak Sandy? Oke, aku koreksi sedikit ya Mas. Itu bilangnya Stephen. Oh, I see. Stephen ya. Oke. Ya. Apa itu Stephen, Mbak Cindy? Stephen itu sebenarnya simpelnya personal genetic test. Untuk mengetahui intelligence kita, bakat alami. Oke. Semua orang harus ikut nggak sih, maksudnya tes seperti ini, atau seperti apa sih manfaat yang didapatkan? Oke, manfaatnya sih buat aku pribadi ya sama keluarga itu udah pasti kita jadi lebih tahu kita tuh maunya yang gue banget tuh yang kayak gimana. Karena kan kita udah tahu nih sebenarnya diri kita tuh kayak gimana, tapi kita butuh validasi nih, ya kan? Nah, seperti itu. Dan Stephen ini bisa diaplikasikan di semua aspek kehidupan. Jadi nggak cuma karir doang, atau gaya belajar, atau profesi gitu. Bisa untuk pernikahan. Yang pasti komunikasi itu bermanfaat banget. Makanya kalau ditanya, apakah semua orang harus ikut ini? Kalau buat aku, ya semua orang sebaiknya. Oke, ini artinya sebetulnya ini membantu kita lebih spesifik lagi sebetulnya kita tuh untuk bakat dan minatnya kemana gitu ya Mbak? Iya, benar. Oke, tapi kalau untuk profesi yang paling mendukung untuk mengikuti ini, apakah benar-benar harus semuanya juga, atau memang ada ini loh yang harus, yang benar-benar tuh kayaknya ikut deh Stephen ini gitu? Enggak sih, maksudnya sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan untuk apa. Ada orang yang ikut karena untuk pernikahan, ada yang buat anaknya, ada yang buat karir gitu. Jadi balik lagi, sesuai kebutuhannya apa. Oke, misalnya pernikahan, mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih Stephen membantu seseorang dengan mengikuti ini, akan mungkin mulus pernikahannya atau gimana Mbak Sandy? Saya share pengalaman pribadi ya. Boleh banget. Sebelum menikah saya jalan sama suami saya 3 tahun karena saya masih kuliah. Terus sampai pernikahan 10 tahun, berarti saya kenal dia 13 tahun. Itu kami berantem every single day, hal yang sama, hal yang sepele. Berantem terus. Sampai lelah, rasanya lelah banget. Sampai akhirnya saya udah tes Stephen dan setahun saya aplikasikan kan. Terus saya bawa aja untuk tes. Ternyata masalahnya itu simpel banget. Saya terlalu egois untuk menerima karakternya dia. Yang cuek, yang pelupa, yang ini. Yang pokoknya karakter dia itu saya terlalu egois. Jadi hanya fokus ke diri kita aja. Dari detik itu juga langsung berhenti berantemnya sampai sekarang. Oke. Jadi komunikasi, terus belajar untuk memahami karakter pasangan, itu yang pengalaman pribadi banget. Oke. Dan ya pokoknya untuk komunikasi sih lebih dengan pasangan. Oke. Ini it really works berarti ya untuk kehidupan pernikahan ya? Iya. Tapi apakah benar-benar langsung bisa menerima, dan ini boleh mungkin tahu gimana metodenya kok langsung bisa menerima sih? Mungkin kan kalau misalnya kayak semacam datang ke psikolog kan ngasih tahu, ini pernikahan kamu tuh begini-begini dan kamu tuh harusnya begini-begini. Kan biasanya ada defense dong kalau sebagai makhluk sosial yang masa sih dia nggak boleh egois juga dong, kan aku juga pengen diperhatikan ya. Nah, ini gimana caranya kok bisa langsung menerima gitu? Itu gimana?
Mbak Ini uniknya Steven ya Mas ya. Jadi kenapa saya juga sampai akhirnya mau jadi promotor. Jadi kita tuh nggak diguruin di sini. Jadi kita dijelaskan secara teori dong pasti ya, dijelasin secara teori. Tapi relate banget. Relate banget. Jadi buat aku tuh ngerasa iya benar, iya aja semua pas dijelasin. Dan itu terjadi pas aku jadi promotor pun, pas aku jadi promotor, aku nggak pernah menggurui klien. Jadi aku selalu bilang, yang ini penjelasan ini bener nggak, relate nggak sama kamu? Iya relate banget Mbak. Sampai akhir kadang-kadang nggak ada yang itu dia keluar semua dari dirinya. Gitu. Jadi karena saking relate-nya, makanya kita tidak merasa digurui, dan klien defensif sangat jarang sih yang aku temuin, jarang banget. Oke. Ini menarik ya, kayaknya pengen coba juga deh. Oh, boleh Mas, jangan lupa di calling-calling aja. Oke, itu buat pernikahan ya. Bagaimana dengan pekerjaan? Misalnya pekerjaan sekarang deh kayak saya penyiar, apakah bisa kayak semacam membantu? Apakah ini ending saya bekerja? Apakah akan ditemukan seperti itu, ataukah kayak semacam enggak, kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan lainnya dan mungkin akan lebih baik, atau gimana Mbak Sandy? Nah, ini lucu nih. Beberapa hari yang lalu termasuk kemarin saya bikin 2 survei. Yang satu survei by G4, terus satu lagi saya publik aja di Instagram iseng-iseng. Dan itu dua-duanya jawabannya adalah mayoritas mereka bekerja because of money. Yes. Ya, jadi bukan passion, bukan karena talent mereka, tapi di konsep Steven saya baca profesi yang terbaik adalah when you have the passion and when you have the talent, ya kan? Oke. Nah, sekarang Mas Bams, aku tanya, you have the talent, do you have the passion in here? Yes, I am. Ya, berarti kan sudah cocok kan? Oke. Ya. Artinya kalau sama seperti kenapa? Gimana? Sama seperti saya, waktu saya merenung terus kan, saya ini udah cocok belum sih, kok I'm happy doing this gitu. Ternyata pas suami saya bilang gini, kamu tuh cocoknya sebenarnya yang kayak IO, arrange event, segala macam kayak gitu. Pas saya buka, oh iya karakter saya sudah sesuai, oh iya udah I'm happy, I'm passionate and I have the talent, udah. Oke, ini kayak semacam membuka pikiran kita, hati kita supaya itu loh, lu tuh kesana gitu cocoknya, kayak gitu ya Mbak ya? Iya, karena banyak orang gini, dia tuh sebenarnya tahu nih dia sukanya apa, tapi kayak ditutupin gitu ya. Terus pas dites, keluar dari dalam diri mereka, iya Mbak, sebenarnya aku tuh begini. Jadi kayak butuh validasi yang tadinya tuh mungkin karena keterpaksaan pengaruh dari lingkungan ya, pola asuh yang orang tua harus sekolah ke sini, kayak gitu, dan atau teman-temannya banyak kan ke arah sana profesinya gitu, jadi kayak ikut-ikut gitu. Seru. Ternyata ya? pas digali, iya Mbak, aku maunya kayak gini. Ya udah, duit gitu. Ngapain lu dikerja di kantor yang ya lu terima gaji, tapi you're not happy about it, gitu kan? Yeah. Seperti saya dulu. I'm sorry Pak Bos, yang zaman dulu ya. Oke. Ya gitu, jadi tapi sekarang kayak gini, rezeki itu datang when you're happy, bener nggak? Benar. Iya. Okay. Jadi kalau kita happy, rezeki datang dari mana aja. Berarti ini semacam mengubah mindset kita juga supaya kita, ayo, lu buka lagi ruang-ruang di hati, di pikiran, mana sebetulnya yang lu tuh masuknya di situ gitu ya. Dan ini apakah tesnya kayak semacam didampingi oleh expert kayak misalnya psikolog kah, atau memang berdasarkan semacam interview aja Mbak Sandy? Ini kan tesnya tes sidik jari ya. Oke. Jadi tes sidik jari itu kan genetik yang nggak bakal berubah gitu, dan kita nggak perlu harus jadi psikolog untuk menjadi seperti ini. Kita kayak kita tes, keluar hasilnya, dan itu kan kalau sidik jari itu kan seseorang masa sih bisa berubah sidik jari, kalau pertanyaan itu kan bisa berubah tergantung kondisi kan. Oke, berarti ini sudah ada rumusnya ya, kalau sidik jari seperti ini akan begini, sidik jari ini akan seperti ini gitu. Gue sih nggak pakai rumus kayak gitu ya, jadi scan aja terus sistem membaca, terus nanti dia keluar. Sistem yang membaca. Akurasinya sejauh mana Mbak Sandy? 95%. 95, wow. Almost 100 ya. Kalau buat aku sih accurate banget gitu ya. Maksudnya yang tadinya aku kayak jalannya ngawang gitu sepanjang 35 tahun hidup.
Oke, kalau Terus Mbak langsung kita, kalau Mbak Cindy menjalani ini sudah berapa tahun dan sudah mungkin dari banyak tahun itu apakah pernah ada yang miss atau komplain gitu, Mbak Cindy? Oke. Kalau ditanya berapa tahun, saya baru yakin banget untuk ngambil lisensi 2 bulan yang lalu. Tapi saya pelajari ini dari 2016. Oke. Oh, seru juga ya. Dan ini jadi saya selama zaman COVID 2 tahun COVID itu suka ngasih konsultasi gratis. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman yang udah tes, saya suka konsultasi dong sama gue gitu. Suka saya bimbing-bimbing, padahal saya belum punya lisensi. Cuma saya pengen tahu saya ini sepintar apa sih di ilmu sipil, sampai saya akhirnya nanti I will mutusin untuk ambil lisensi. Oke. Oh, ada lisensinya untuk iya dong. Oke. Nah, untuk yang mau tanya-tanya, ini menarik banget sih kalau menurut saya ya. Ini saya juga sebenarnya pernah lihat ya di entah pusat perbelanjaan gitu yang menawarkan atau secara online. Secara online ada ya Mbak Cindy ya? Nggak bisa, Mas. Harus datang ya? Harus langsung di alatnya, di komputer kita yang ada sistemnya. Oke. Dan ini kalau ngobrol-ngobrol tuh seru banget dan kayaknya memang semua orang harus coba. Saya juga pengen coba pada akhirnya. Tapi kira-kira berapa harganya? Jangan kemana-mana. Kita mungkin nanti akan spill berapa harganya kalau misalnya kita mau ikutan coba tes Tiffin ini. Mbak Cindy, kita terima telepon juga dan pertanyaan dari pendengar. Jangan ditutup teleponnya. Kita break dengan satu lagu. Kita dengerin sama-sama ya. Untuk yang mau tanya-tanya silakan Anda bisa klien telepon kami di 0213440696 atau pertanyaan Anda bisa via WhatsApp kami di 081212349112. Kami segera kembali. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Harus aku teteskan air mata di pipi. Harus aku curahkan segala isi di hati. Oh haruskah kau ku tiada pernah ada kata berpisah. Cinta, lupakanlah cerita kelabu. Kita susun lagi langkah baru. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Harus aku teteskan air mata di pipi. Harus aku curahkan segala isi di hati. Kau ku peluk dan tak ku lepas lagi. Agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah ku curahkan segala isi di hati. Jangan mata di pipi. Haruskah ku curahkan segala isi di hati. Cinta di hati. Dan tak ku
Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas bersama narasumber saya. Ada Mbak Sandy Amanda, license promotor Steven. Dan kita masih lanjutkan obrolan kita mengenai minat dan bakat. Mbak Sandy. Ya. Mbak Sandy, ada yang nanya, Rian di Jakarta Selatan katanya, sidik jari yang dipakai seperti apa sih? Yang bagian mana? Kalau misalnya jempol, kebetulan jempol saya pernah scratch karena luka. Apakah masih bisa dites? Sidik jari yang dipakai 10 jari. Kalau cuma luka aja sih masih bisa ya. Harusnya karena kayak cuma scratch doang. Kayak bekas luka bakar juga pernah ada yang coba bisa. Gitu. Oke, ini 10-10-nya dipakai Mbak? 10 dipakai. Tapi kalau misalnya ya, itu kan kalau yang si Mas Rian ini kan memang scratch doang. Tapi kalau misalnya salah satu tidak bisa, itu apakah masih bisa dites Pak? Bisa sampai 7 jari. Jadi kayak dianulir gitu. Oke. Mas Rian sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada Rio di Jakarta Timur. Boleh tahu nggak proses tesnya seperti apa? Tesnya itu kita akan tes 10 jari itu kurang lebih kalau nggak ada masalah dia 2 menit kelar, nanti sekitar 7 menit sampai 10 menit hasilnya langsung keluar. Oh, cepat ya Mbak ya? Nanti habis itu kita kasih penjelasan. Nah, penjelasan itu tergantung nih, kalau kurang lebih lah 1 jam, kecuali kliennya banyak yang nanya bisa sampai 1,5 jam. Oke. Nah, ini kan mengenai minat dan bakat seseorang dari tes sidik jari. Ada nggak kemungkinan berubah minat dan bakat yang mungkin kita dulu minat bakatnya ini, tapi ternyata begitu dites berubah, sebetulnya bukan itu gitu, walaupun kita sebenarnya masih passion dengan minat dan bakat kita yang lama. Jadi gini, kan si mesin kecerdasan yang akan keluar itu kan ada 5 ya. Yang dari Stephen itu sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting kan. Nah, berubah enggak? Insya Allah enggak, karena akurasinya kan 95%. Tapi kalau di dalamnya itu kan nanti misalnya gini, minat saya kemana? Di dalam itu tuh ada macam-macam gitu. Misalnya ada yang minatnya ke arah misalnya kedokteran, terus seni atau apa. Satu karakter itu banyak pilihannya, jadi dia enggak terpatok ke satu hal. Oh gitu, oke. Baik, nah ini pertanyaan berikutnya adalah ini seputar Pioneer Project-nya. Katanya ada UI Friday Pick Up Games and Hub. Ini katanya untuk profesi itu seperti apa, Mbak Sandy? Jadi gini, ini tuh Pioneer Project yang kemungkinan baru pertama kali di Indonesia ya. Dan ini tuh bakal sangat bermanfaat buat terutama keluarga besar alumni UI, terus buat sport enthusiast, orang-orang yang suka sport, terus buat ex-student athlete, ex-professional athlete, yang pastinya buat masyarakat Indonesia. Ini lebih ke arah profesi ya, ke mapping orang-orang ke mana nih mereka cocoknya. Karena berdasarkan survei kemarin itu banyak yang yaitu mereka bekerja because of money, pasti tanya kalian mau ke arah mana, itu bedanya drastis. Oke. Berarti ini akan diadakan kapankah mungkin? Insya Allah pertengahan tahun, doain ya. Pertengahan tahun ini, berarti ini dalam progres untuk ini ya, menuju ke sana ya? Iya. Oke, ini hanya khusus untuk teman-teman di UI aja atau umum bisa ikutan? Bisa umum, lebih ke arah-arah orang yang, kalau umum tuh mungkin yang dia sport entusiasnya ke arah mana gitu kan, orang-orang ada yang suka sport. Ini kita lebih targetnya tuh ke ex-student athlete, ex-professional athlete sih. Oke. Nah, pertanyaan tadi saya nih, apakah bisa di-spill harganya untuk satu kali tes atau memang ada range-nya aja mungkin? Kepo ya. Kepo, pengen tahu. Jadi ini, jadi gini, anak pertama saya kan berkebutuhan khusus ya. Jadi saya tuh ngetes segala macam bentuk finger test tuh saya jabanin. Dan ketemulah Steven. Menurut saya ini tes termurah karena dilakukan sekali seumur hidup aja, cukup sekali. Range harganya itu dari something like 600-an, tergantung lokasi sih dan tergantung license-nya ya. Saya kamu kasih sekitar 650-an sampai ada juga yang di atas 1 jutaan. Jadi tergantung level yang ngetes. Oke. Oh, beda-beda ya Mbak ya? Ya, kalau semakin dia tinggi levelnya kan, kita kan juga ada tingkatan promotor, kayak ibaratnya dokter umum, dokter spesialis kan bayarannya mahalan dokter spesialis gitu.
Oh, ada tingkatannya. Baik, kalau misalnya pengen tahu lagi lebih jauh ke depannya seperti apa sih, mungkin pengen tanya-tanya juga mengenai ini tuh sebenarnya seperti apa sih Steven. Kalau sekarang kan mungkin nggak terlalu nggak terlalu concern pengen tahu seperti apa, tapi mungkin sudah tertarik. Mungkin boleh di-spill Instagramnya, sosial medianya, atau dikasih tahu. Kalau mau tanya-tanya langsung ke aku, bisa langsung ke Instagram Shandy Amanda. Oke. Kalau mau baca-baca tentang Steven, bisa ke Steven Family. Di Instagram Steven Family. Kalau yang mau tahu Project Pioneer yang tadi aku bilang mapping untuk profesi segala macam, bisa ke UI Friday Pickup Game. Oke, sudah disampaikan semuanya, saudara pendengar. Untuk Anda yang mungkin berminat, silahkan langsung aja cari Mbak Cindy Amanda di Instagramnya. Ya, Mbak Cindy, mungkin apa yang mau disampaikan terakhir untuk seluruh pendengar Pro 1 yang mendengarkan malam hari ini mengenai minat dan bakat? Silahkan. Sebenarnya aku cuma mau ngasih tahu bahwa kita tuh you should find the best version of you. Dah, gitu aja. Oke, siap. Mbak Cindy, terima kasih banyak untuk waktunya, ngobrolnya malam hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk kedepannya ya. Terima kasih. Selamat malam Mbak Cindy. Malam. Dan saudara pendengar, demikian obrolan komunitas malam hari ini. Naskah disusun oleh Tri Martini, pengarah acara Ade Herni, dengan tema malam hari ini adalah minat dan bakat bersama Mbak Shandy Amanda, license promotor Steven. Dan kita ketemu lagi di obrolan komunitas lainnya dengan tema-tema yang tentunya berbeda. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.